warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah berkumpul di Gemit pada sore hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Medis dan Pengobatan Tradisional. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Mulfira Boru Tanjung sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan-rekan saya. Saya Cindy Aulia Pratiwi sebagai pemateri kedua. Saya Devani Jaskia Putri sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, di pendahuluan itu, pada bagian pendahuluan ini kita menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada dua sistem pengobatan yang sama-sama digunakan oleh masyarakat, yaitu pengobatan medis modern dan pengobatan tradisional. Keduanya ini sudah lama berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengobatan tradisional sejak dulu menjadi bagian dari budaya masyarakat karena dianggap lebih alami, mudah didapat, dan biayanya juga lebih terjangkau. Meskipun sekarang pengobatan modern sudah berkembang pesat, banyak orang tetap menggunakan pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatannya atau mengatasi penyakit ringan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesehatan di masyarakat Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi medis saja, tetapi juga dari kearifan lokal dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Jadi, dua sistem ini saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada pola pencarian pengobatan. Nah, secara umum, proses berlangsung bertahap. Biasanya ketika seorang mulai merasa sakit, jadi langkah yang pertama yang mereka lakukan itu adalah mencoba pengobatan sendiri di rumah. Misalnya minum obat warung, memakai ramuan herbal, atau menggunakan cara-cara alami lainnya. Kalau setelah mencoba cara tersebut, kondisinya juga belum membaik, barulah mereka mencari bantuan dari pengobat tradisional seperti dukun, tabib. Pengobatan modern biasanya ini baru dipilih ketika penyakit rasa cukup serius atau tidak kunjung sembuh. Jadi pola ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, dan jarak atau ketersediaan fasilitas kesehatan. Jadi cara orang untuk milih pengobatan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebiasaan keluarga juga, dan kepercayaan sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. Selanjutnya ada pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah sistem penyembuhan yang didasarkan oleh pengetahuan dan pengalaman turun-temurun yang berkembang di tengah masyarakat. Metode ini menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral, serta memanfaatkan teknik non-material seperti pijat, doa, atau terapi spiritual. Pengobatan tradisional tidak hanya berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh dari jiwa agar tetap sehat. Dalam praktiknya, pengobatan tradisional sangat beragam karena disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat. Meskipun dianggap aman, penggunaan pengobatan tradisional tetap perlu memperhatikan dosis, kebersihan, dan cara penggunaan agar tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada penyakit, religi, dan magi. Dalam pandangan masyarakat tradisional, penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga bisa karena gangguan spiritual atau pelanggaran adat. Penyembuhan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengobatan tubuh dan jiwa melalui doa,
ritual, ritual adat, serta penggunaan ramuan alami. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan spiritual menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan, sehingga kesehatan dipahami sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan roh. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, selanjutnya ada pengobatan tradisional dalam negeri. Pengobatan tradisional adalah metode penyembuhan yang berkembang secara turun-temurun dan memanfaatkan bahan alami, teknik manual, serta pendekatan spiritual. Di Indonesia, pengobatan tradisional sangat beragam karena dipengaruhi oleh budaya dan kearifan lokal di berbagai daerah. Yang pertama itu ada jamu. Jamu seperti kunyit asam, beras kencur, dan temulawak digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain untuk kebugaran, jamu juga bisa berfungsi sebagai antiinflamasi, meningkatkan sistem imun, serta membantu metabolisme. Yang kedua ada pijat tradisional atau urut. Pijat atau urut dilakukan untuk meredakan pegal, memperlancar peredaran darah, dan membantu pemulihan setelah aktivitas berat. Banyak masyarakat yang lebih memilih pijat tradisional karena dianggap lebih pas untuk keluhan otot dan sendi. Ketiga ada ramuan daun-daunan. Daun sirih, sambiloto, dan pegagan adalah contoh tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat tradisional. Ramuan ini biasanya digunakan untuk antiseptik, mengobati luka ringan, atau meningkatkan imunitas. Keempat ada akupuntur dan akupresur. Metode ini berasal dari budaya Tionghoa, tetapi sudah berkembang luas di Indonesia. Akupuntur menggunakan jarum halus, sedangkan akupresur menggunakan tekanan jari untuk mengatasi nyeri, stres, hingga gangguan tidur. Selanjutnya ada terapi sengat lebah atau apiterapi. Terapi ini memanfaatkan racun lebah untuk mengurangi peradangan atau nyeri sendi. Namun metode ini perlu dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Selanjutnya ada terapi lintah medis. Lintah medis digunakan karena enzimnya dapat membantu melancarkan aliran darah serta mengurangi pembekuan darah. Selanjutnya ada terapi bekam. Bekam membantu mengeluarkan darah kotor, melancarkan dan merelaksasikan otot. Banyak digunakan untuk mengatasi masuk angin dan pegal-pegal. Terakhir ada ruqyah dan pengobatan spiritual. Ruqyah dilakukan dengan membaca doa atau ayat-ayat Al-Quran. Biasanya untuk menangani keluhan fisik maupun psikis yang terkait dengan spiritual. Selanjutnya ada pemberi pengobatan tradisional. Pemberi pengobatan tradisional adalah orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam metode penyembuhan yang diwariskan secara turun-temurun atau diperoleh melalui pelatihan tertentu. Mereka berperan penting, terutama di daerah yang akses layanan kesehatannya masih terbatas. Berikut beberapa jenis pemberi pengobatan tradisional di Indonesia. Ada dukun atau tabib. Dukun atau tabib biasanya menangani berbagai keluhan kesehatan menggunakan ramuan herbal, pijat, doa, ataupun ritual tertentu. Mereka dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang kuat mengenai tumbuhan obat. Selanjutnya ada dukun berana atau manang biang atau paraji. Mereka adalah tenaga tradisional yang membantu proses persalinan, merawat ibu hamil, serta memberi saran mengenai kesehatan ibu dan bayi. Keberadaan mereka sangat membantu masyarakat sebelum layanan bidan modern berkembang. Selanjutnya ada Sinsa atau pengobatan Tionghoa. Sinsa menggunakan prinsip pengobatan Tiongkok seperti akupuntur, herbal, dan pengaturan pola hidup. Mereka memiliki pemahaman mengenai keseimbangan energi tubuh atau yin dan yang, dan sering menjadi rujukan untuk keluhan kronis. Selanjutnya ada Balian atau Bali. Balian menggabungkan unsur spiritual, doa khusus, serta penggunaan tanaman obat. Masyarakat Bali sering menjadikan Balian sebagai alternatif penyembuhan sebelum menuju fasilitas kesehatan modern. Selanjutnya ada Sandro dari Sulawesi. Sandro merupakan praktisi penyembuhan tradisional yang melakukan pengobatan melalui pijat, doa, dan ritual adat. Mereka dipercaya mampu mengobati gangguan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada tokoh agama. Tokoh agama biasanya memberikan pengobatan melalui ruqyah, doa, atau bacaan ayat kursi. Metode ini lebih berfokus pada aspek psikis dan spiritual. Namun banyak masyarakat yang merasakan efek menenangkan.
Selanjutnya ada tokoh adat. Tokoh adat ini melakukan penyembuhan berdasarkan tradisi atau upacara tertentu. Misalnya penyembuhan yang berkaitan dengan gangguan tradisional atau unsur budaya setempat. Selanjutnya ada tradisi tiup-tiup. Metode ini menggunakan doa dan hembusan angin ke bagian tubuh tertentu. Biasanya dilakukan untuk meredakan sakit kepala, nyeri ringan, atau ketegangan saraf. Yang terakhir ada batra atau Badan Pengobatan Tradisional Terati. Batra adalah praktisi yang sudah mengikuti pelatihan resmi dan mendapat sertifikasi dari pemerintah. Mereka lebih terstandarisasi dalam praktiknya, sehingga dianggap lebih aman dan sesuai regulasi kesehatan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selesai sudah kami menyampaikan materi. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran atau kritik, saya persilakan. Kepada Najla, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Nazaimna Putri dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana resiko misdiagnosis meningkat apabila pasien hanya mengendalikan pengobatan tradisional tanpa pemeriksaan medis modern? Terima kasih. Selanjutnya kepada Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, pengobatan tradisional kan memadukan bahan alami dan teknik non-material. Nah, mengapa kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan, serta bagaimana pengaruh budaya setempat dalam praktik tersebut? Terima kasih. Selanjutnya kepada Laila, saya persilahkan. Tadi ini kan medali medali juara umumnya besar lihat. Iya, bukan piala. Ya, udah itu piala juara umum. Di mana? Perkenalkan, saya Laila dari perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya, apa risiko jangka panjang jika masyarakat terlalu mengandalkan pengobatan tradisional sebagai pilihan utama sebelum mencari bantuan medis profesional? Gini. Enggak loh, weh. Ini sini Baik, langsung saja kepada Cindy akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najla kelompok 9, yang dimana pertanyaannya itu Sapira, suaramu bisa dimatikan? Yang dimana pertanyaan itu bagaimana risiko misdiagnosis meningkat apabila pasien hanya mengandalkan pengobatan tradisional tanpa pemeriksaan medis modern. Nah, jawabannya, kalau pasien hanya mengandalkan pengobatan tradisional tanpa pemeriksaan medis modern, risiko misdiagnosis atau salah diagnosis itu sebenarnya bisa meningkat cukup besar. Kenapa? Karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu gejalanya yang mirip-mirip, sulit dibedakan tanpa alat medis. Jadi banyak penyakit punya gejala yang sama, misalnya pusing, mual, atau nyeri. Tanpa pemeriksaan seperti lab, ronsen, penyakit yang berbeda itu bisa dianggap sama. Jadi akhirnya pengobatannya jadi tidak tepat. Nah, yang kedua itu pengobatan tradisional biasanya berfokus pada keluhan, bukan penyebab. Pengobatan tradisional ini seringkali hanya mengurangi gejala, tapi tidak mengidentifikasi penyakit dasarnya. Kalau penyebabnya tidak diketahui, penyakit yang sebenarnya bisa makin parah tanpa disadari.
Yang ketiga itu ada tidak semua praktisi tradisional itu memiliki standar diagnosa yang baku. Berbeda dengan dokter yang menggunakan SOP dan standar medis, diagnosa tradisional bisa subjektif atau berdasarkan pengalaman masing-masing. Ini membuka peluang kesalahan diagnosis. Yang keempat itu keterlambatan penanganan medis karena merasa sudah berobat. Banyak pasien akhirnya terlambat datang ke fasilitas kesehatan, padahal beberapa penyakit seperti kanker, tuberkulosis, diabetes, atau hipertensi butuh diagnosa cepat. Semakin lama ditunda, semakin sulit juga ditangani. Yang terakhir itu ada risiko komplikasi meningkat. Karena penyakit tidak terdiagnosis dengan benar, komplikasi bisa muncul. Contohnya itu infeksi ringan yang tidak ditangani secara tepat bisa berubah jadi infeksi berat. Bagaimana kepada Najla, apakah jawaban saya bisa diterima? Ya. Nanti masih kompromi. Kepada akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 2. Pengobatan tradisional menggunakan bahan alami dan teknik non-material. Mengapa kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan, serta bagaimana pengaruh budaya setempat dalam praktik tersebut? Jadi, dalam pengobatan tradisional itu kita sering lihat ada dua pendekatan yang dipakai bersamaan. Pertama, bahan alami seperti herbal, dan kedua, teknik non-material seperti pijat, meditasi, doa, atau terapi energi. Kenapa dua-duanya dipakai? Ada beberapa alasan yang penting. Pertama itu pendekatan holistik atau menyentuh fisik dan non-fisik. Pengobatan tradisional memandang Bentar, Dep. sebagai kesatuan. Jangan dulu, Dep. Bentar. Sapira. Mic-nya di-off-kan lah. Aku ulangin lagi. Mana ya? Sapira. Apa pula kamu orang lo? Sapira, tolong matikanlah Sapira. Woi, Belawan. Matiin. Laporan hadir. Matiin mic. Udah, lanjut. Ya udah, aku ulang ya. Ya, Dep. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, kelompok 2. Pengobatan tradisional memadukan bahan alami dan teknik non-material. Mengapa kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan, serta bagaimana pengaruh budaya setempat dalam praktik tersebut? Jadi, dalam pengobatan tradisional itu, kita sering lihat ada dua pendekatan yang dipakai bersamaan. Pertama, bahan alami seperti herbal, dan kedua, teknik non-material seperti pijat, meditasi, dan doa atau terapi energi. Kenapa dua-duanya dipakai? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama itu pendekatan holistik atau menyentuh fisik dan non-fisik. Pengobatan tradisional memandang manusia sebagai satu kesatuan antara tubuh, pikiran, dan spiritual. Herbal digunakan untuk menargetkan keluhan fisik, misalnya untuk meredakan nyeri atau meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara teknik non-material digunakan untuk menenangkan pikiran, menurunkan stres, dan memperbaiki keseimbangan energi tubuh. Jadi kedua pendekatan ini dianggap saling melengkapi. Kedua, keyakinan bahwa penyakit tidak hanya berasal dari tubuh. Dalam banyak budaya, penyakit diyakini bukan hanya akibat faktor biologis, tetapi juga faktor emosional, spiritual, atau ketidakseimbangan energi. Karena itu, pengobatan tradisional menggabungkan metode fisik dan non-material supaya penyembuhan dianggap lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, efek placebo atau sugesti positif.
Teknik dan material seperti doa atau terapi energi sering memberikan rasa nyaman, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan keyakinan pasien pada proses penyembuhan. Ini bisa menambah efektivitas terapi herbal yang diberikan. Pengaruh budaya setempat itu yang pertama itu ada nilai budaya menentukan metode yang dipakai. Setiap daerah punya keyakinan, ritual dan tanaman obat khas misalnya. Di Indonesia ada jamu, urut, pijat, refleksi. Di Cina ada akupuntur dan herbal Tiongkok. Di India ada Ayurveda. Praktik-praktik ini berkembang sesuai budaya setempat dan diwariskan turun-temurun. Kedua, ada kepercayaan masyarakat mempengaruhi penerimaan terapi. Jika masyarakat terbiasa dengan metode tertentu, maka pasien lebih percaya dan lebih nyaman menjalani pengobatan tradisional. Kepercayaan ini bisa memperkuat efek penyembuhannya. Dan yang terakhir ada budaya membentuk cara pandang tentang penyakit. Dalam beberapa budaya, penyakit bisa dikaitkan dengan gangguan energi atau juga ketidakseimbangan panas dingin atau faktor spiritual. Ini membentuk cara praktisi menentukan jenis terapi, apakah pakai herbal, pijat, atau ritual spiritual. Bagaimana Nabila? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Devani. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila, yang mana pertanyaannya, apa resiko jangka panjang jika masyarakat terlalu mengandalkan pengobatan tradisional sebagai pilihan utama sebelum mencari bantuan medis profesional? Jadi jawabannya, kalau masyarakat terlalu mengandalkan pengobatan tradisional sebagai pilihan utama sebelum mencari bantuan medis profesional, ada beberapa risiko jangka panjang yang perlu kita pahami. Yang pertama, keterlambatan diagnosis dan penanganan penyakit. Penyakit yang sebenarnya membutuhkan penanganan cepat seperti diabetes, hipertensi, kanker, atau infeksi serius bisa terlambat dideteksi. Semakin lama ditunda, semakin sulit diobati, dan peluang komplikasi makin besar. Yang kedua itu, meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Karena penyakit tidak tertangani secara cepat, dalam jangka panjang masyarakat bisa mengalami peningkatan kasus penyakit berat. Ini akhirnya bisa berdampak pada angka kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas. Lalu yang ketiga itu ada penyakit menjadi kronis atau tidak terkendali. Beberapa penyakit yang seharusnya bisa sembuh atau terkontrol menjadi kronis karena tidak diobati dengan standar medis. Contohnya, infeksi ringan yang berubah menjadi sepsis atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol hingga menyebabkan stroke. Lalu yang keempat itu ada resiko efek samping dari penggunaan herbal yang tidak teratur. Penggunaan herbal jangka panjang tanpa aturan bisa memicu kerusakan hati atau ginjal, interaksi obat yang berbahaya, dosis berlebihan karena tidak terstandarisasi. Ini bisa memperburuk kondisi pasien. Lalu yang kelima, ketergantungan pada metode yang belum terbukti secara ilmiah. Jika masyarakat terlalu percaya pada tradisi tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah, maka mereka bisa terus memakai metode yang efektivitasnya tidak jelas. Ini menyebabkan pola perilaku kesehatan yang tidak rasional. Lalu yang keenam, menurunnya kepercayaan terhadap layanan kesehatan modern. Ketika pengobatan tradisional menjadi pilihan utama, sebagian masyarakat bisa makin menjauh dari fasilitas kesehatan. Akibatnya, upaya promotif dan preventif pemerintah jadi kurang efektif. Lalu yang terakhir, dampak ekonomi jangka panjang. Penyakit yang semakin parah akan membutuhkan biaya pengobatan lebih besar di kemudian hari. Kesehatan masyarakat juga bisa menurun sehingga produktivitas menurun. Bagaimana Laila? Apa bisa diterima jawaban dari saya? Sudah, terima kasih Adinda. Sama-sama. Baik, selesai sudah kami mempresentasikan hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan salah kata, saya memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Maaf. Selanjutnya pembaca kesimpulan kepada Cindy. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, sistem medis dan pengobatan tradisional mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui perpaduan antara ilmu, budaya, dan spiritualitas. Berbagai metode seperti jamu, bekam, terapi lintas, sengat lebah, serta ritual doa dan magi menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada fisik, tetapi juga pada keseimbangan jiwa dan keimanan.
Masyarakat tradisional percaya bahwa penyembuhan sejati tercapai bila manusia selaras dengan alam, sosial, dan spiritualnya. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai tradisional dengan pengobatan modern menjadi penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih holistik dan manusiawi. Baik, terima kasih.